Selamat siang Pak Bupati Mapi dan Ibu. Saya sungguh berterima kasih Bapak dan Ibu meluangkan waktu bersama Pelita Papua TV untuk berbincang-bincang santai. Berbincang-bincang santai tentang masyarakat kita ke depan. Bagaimana negara hadir untuk masyarakat-masyarakat kita dan dikaitkan dengan rencana pemerintah daerah 4 Bupati Wilayah Selatan Papua menghadirkan provinsi. Nah, pertanyaan saya, kehadiran negara dalam bentuk perjuangan provinsi besok itu dengan yang terjadi selama ini, kira-kira apakah masyarakat kita, terutama masyarakat asli Papua, apakah mereka sudah merasakan kehadiran negara selama ini? Mungkin kita juga nanti bisa Bapak Bupati melihat aspek kehadiran negara di bidang ekonomi, di bidang pendidikan. Begitu Pak Bupati Mapi. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih dengan waktu yang baik ini. Selanjutnya berkaitan dengan bicara bagaimana negara hadir, manfaat dari suatu pemekaran provinsi. Pada dasarnya sebenarnya tujuan ini baik dan mulia. Iya, mulia. Karena dengan adanya pemekaran provinsi, ini kan pasti ada kebijakan anggaran yang lebih besar. Tetapi yang perlu digarisbawahi, ini kembali ke pemimpinnya, siapa memimpin. Ya. Nah, lalu bagaimana komitmen pemimpin itu terhadap bagaimana menjawab pikiran besar pemerintah pusat tentang mengurus orang asli Papua dan mengurus warga negara Indonesia secara keseluruhan, yang baik itu saudara-saudara Nusantara lainnya yang ada di Papua dan juga orang asli Papua itu sendiri. Ya. Kenapa kita harus bicara dua aspek itu? Ya. Karena ketika bicara kekhususan perhatian untuk orang Papua, ini bukan kita mau membedakan saudara-saudara pendatang dengan yang orang Papua orang asli. Papua apa? Ya. Bukan, ya. Tetapi ini kita memberikan suatu jawaban terhadap pikiran besar negara untuk menghapus cara pandang yang lain. Ya. Untuk kembali melihat bahwa benar-benar tujuan besar negara itu ada untuk orang Papua. Itu suatu refleksi yang harus kita jawab. Ya. Berarti setiap orang yang memimpin harus benar-benar melihat konteks itu. Bukan sebagai konteks untuk membedakan orang, memisahkan orang, bukan. Ya. Tetapi melaksanakan bagian dari suatu proses amanat undang-undang yang diberikan negara untuk urus orang Papua secara baik dan benar. Posisinya harus di situ. Berarti ketika kita bicara berbagai macam kebijakan, contoh penerimaan ASN, diberikan ruang untuk orang Papua 80%, 20%, kita tidak bisa bicara orang Papua lebih begini, lebih tidak. Itu bagian dari konkretnya pelaksanaan amanat undang-undang Otsus untuk mengurus orang Papua menurut pikiran kepentingan negara dalam berbangsa dan bernegara. Iya. Itu yang harus kita amankan. Kedua, dalam pelaksanaan kegiatan, taruhlah kita bicara pembagian pekerjaan proyek, pelelangan dan lain-lain, harus benar-benar orientasi ke orang Papua. Di sini kita bisa perkecil dia lebih khusus lagi. Bagaimana dana Otsus 100% dikerjakan oleh orang Papua. Iya. Bisa dibelanjakan oleh orang Papua, di tokonya orang Papua, dan seterusnya. Itu yang kita rincikan. Mau tidak orang lakukan itu secara benar. Lalu bagaimana kita perkuat menurut undang-undang? Bukan hari ini diperdebatkan oleh orang Jakarta berbagai macam hal, tetapi regulasinya tidak diperbaiki dalam hal mengamankan orang Papua. Dalam hal yang tadi. Ya. Kenapa saya bilang begitu di dalam pekerjaan-pekerjaan proyek melalui dana Otsus? Karena 99% bahkan 100% Pemda di Papua, aktivitas ekonomi di Papua itu digerakkan oleh sumber dana yang datang dari APBD. Benar. Yang dibagi dalam berbagai macam sumber dana, baik di Otsus, di DAP, di DAO. Tapi kalau kita bicara kekhususan urus orang Papua, mari coba kita bicara fokus ke satu sumber dana Otsus. Kalau bisa 100% di situ kompetisinya orang Papua. Ya. Situ orang rasa bahwa betul, oh iya kami diurus. Artinya pemanfaatan dana Otsus itu
yang dialamatkan sesuai dengan amanahnya itu untuk masyarakat asli Papua, seharusnya aplikasinya juga itu memang orientasinya Kita untuk cuma masyarakat Papua. untuk orang Papua. Itu kita bicara mulai dari teknis pelaksanaan begini. Pilihan programnya itu satu. Yang dirancang oleh dinas badan kantor harus berorientasi kepada orang Papua. 100%. Walaupun nanti di dalam teknis pelaksanaan akan dirasakan oleh saudara lain juga. Dan ya karena impactnya tentu pasti karena memang dari sisi itu tidak bisa terpisahkan. Kita tidak bisa terpisahkan dari sisi gitu, manfaat. asas Contoh, ketika kita bangun puskesmas, hari ini tahun ini kami akan bangun puskesmas di distrik Siame dengan dana otsus kurang lebih sekitar 13 miliar tahun ini. Tahun ini. Iya. Itu distrik 100% orang Papua dan kampung 100% orang Papua. Tetapi kan ada saudara lain juga yang akan datang aktivitas di situ, maka dia akan menggunakan sarana itu. Benar. Nah itu. Tetapi ketika bicara benar ke orang Papua, betul memang orang Papua di situ. Dapat dibuktikan kebenarannya. Nah itu. Tetapi apakah hasilnya nanti itu akan dinikmati oleh masyarakat asli Papua atau tidak? Artinya itu masih dalam tanda petik. Apa begitu Pak Bupati? Saya pikir tidak, karena sudah jelas fungsi pelayanannya kepada mereka. Oh ya, aspek pelayanannya berjalan, terlepas dari soal kepentingan pemberdayaan ekonomi dari kehadiran puskesmas itu nanti akan berjalan, itu nanti bicara yang lain gitu. Iya, tetapi benar-benar targetnya ke mereka. Targetnya ke mereka. Gitu. Karena itu bagian dari kepentingan pelayanan pemerintahan itu ke fasilitas dasar. Nah ini, itu contoh. Nah, tetapi sekarang bagaimana pilihan program itu setelah tepat? Kita bicara kalau bisa dikerjakan juga oleh orang Papua. Orang Papua. Iya. Yang ini yang implementasinya tidak jalan. Itu. Jadi itu kita belum bicara dari teknis-teknis kepentingan pikiran provinsi dalam membagi uang. Uang, benar. Pak Bupati, menarik. Pak Bupati, transaksi keuangan ini sangat menarik yang disebutkan. Nah, pertanyaan saya Pak Bupati, kira-kira dalam proses aplikasi dari kehadiran provinsi besok itu, katakanlah di tengah-tengah masyarakat juga menolak, meskipun secara konkret di wilayah selatan Papua belum muncul kelompok-kelompok masyarakat, tetapi yang kita tangkap jangan-jangan bahwa masyarakat kita di wilayah selatan itu ibarat api dalam sekam soal-soal itu, karena ada dinamika di tempat lain meskipun bukan di wilayah selatan, tapi saya pikir dari dinamika yang terjadi, yang terlepas-lepas gitu ya selama ini, bahwa sebenarnya masyarakat sedang menunggu momen di mana mereka akan, apakah secara vulgar besok akan menolak Provinsi Papua Selatan, menolak Otsus, menolak Provinsi Papua Selatan, atau ada hal yang lain. Menarik yang disebut oleh Pak Bupati adalah harus ada kebijakan yang prioritas yang memang pro untuk masyarakat asli Papua, terutama dari dana Otsus. Oke, itu dimati Pak Bupati. Tetapi kan di 3 kabupaten lain di wilayah selatan, ya meskipun kita tidak bisa menyebut bahwa itu terjadi atau tidak terjadi gitu Pak Bupati. Tapi untuk menyentuh sisi human dan memberikan human trust kepada masyarakat kita yang asli Papua ini, kira-kira negara mau aplikasikan secara apa human trust itu kepada mereka dengan dinamika yang sedang berjalan Pak Bupati? Silakan Pak Bupati. Yang pertama, ada beberapa regulasi teknis yang harus diperbaiki. Itu kita harus perbaiki. Salah satunya yang tadi saya sampaikan, uang otsus ini gelondongannya datang untuk orang Papua. Nah, tetapi ketika implementasi teknis sejak otsus itu ada, ini yang tidak didesain dengan baik, bagaimana digiring menurut aturan untuk dimanfaatkan untuk benar-benar 100% orang Papua dalam hal konteks pelaksanaannya. Ya. Yang tadi saya sampaikan, itu yang tidak didesain. Nah, ya artinya petunjuk teknisnya itu yang dari pusat tidak dilakukan. Karena sekarang begini, kita bicara aturan dalam pelaksanaan pelelangan. Nah, ketika dilaksanakan pelelangan, itu masih berlaku aturan nasional. Bahwa siapa saja yang mampu memenangkan tender, maka dia yang mengerjakan pekerjaan itu. Bagaimana Bagaimana kita mau tunjuk untuk orang Papua? Itu.
Memang sekarang sudah ada kebijakan di Perpres 17 kalau tidak salah itu berkaitan dengan penunjukan ya untuk tahun ini yang terbaru. Ya, tidak sudah berubah dengan Perpres yang terbaru. Nah, Perpres terbaru itu sudah jelas penunjukan, tetapi itu kan baru 1 miliar. Tapi itu untuk umum. Maksudnya saya, bagaimana di anggaran Otsus itu? Oh iya, benar. Artinya amanat roh dari undang-undang Otsus ini sebenarnya harus diaplikasikan begitu menurut Saya pernah Pak sampaikan di Bupati. rapat kerja Ya. Bupati seluruh Papua. Bagaimana dana Otsus itu kita usulkan bicara aturan teknis. Dia datang dari Jakarta ke Provinsi Papua untuk orang Papua. Dia dilaksanakan dalam bentuk penjabaran pilihan program kegiatan tepat kita bagi untuk orang Papua. Pelaksananya dilakukan oleh orang Papua, belanja di tokonya orang Papua, belanja di kiosnya orang Papua, dan semuanya harus orang Papua supaya khusus, jelas, betul itu uang khusus. Uang khusus. Ah. Artinya tidak dijadikan bagian dari sebenarnya APBD setiap kabupaten itu, bahwa dana Otsus juga ini sebagai tambahan untuk APBD secara keseluruhan begitu. Pada kita lihat dari sisi manfaat itu memang akan untuk keseluruhan orang. Tetapi dari sisi target pelaksanaan harus benar-benar fokus ke mereka. Fokus ke mereka. Nah itu, ini yang kita harus kemas. Wujudnya itu. Wujud. Kalau yang ini tidak dilaksanakan oleh seluruh bupati di tanah Papua, dilakukan oleh provinsi, tetap kita akan problem terus. Iya. Nah, itulah suara-suara yang akhirnya tadi orang bilang bunyi bahasa banyak. Uang datang banyak, hasilnya kurang. Nah, memang kita juga harus mengerti dari pembagian dana Otsus ini ada yang non fisik. Non fisik itu memang tidak bisa dilihat. Contoh, kita biaya adik-adik mahasiswa. Nah, itu tidak bisa dilihat. Benar. Tetapi kita bisa berhitung berapa banyak anak mahasiswa yang dibiayai oleh Otsus. Atau mungkin kita kontrak guru yang menggunakan dana Otsus. Tidak bisa dilihat, tapi kita bisa hitung. Nah, ini seperti itu. Tetapi kalau boleh, kita orientasinya khusus untuk pembelajaran di Papua. Nah, seperti macam kami, itu ada separuh uang yang kami pakai untuk kontrak guru dengan pembiayaan dana Otsus. Oh gitu. Pak. Iya, ada adik-adik yang kita biayai dengan dana Otsus. Yang ini itu sebagian kabupaten ada melakukan. Nah, jadi ada yang non fisik. Nah, tetapi juga ada yang fisik. Tetapi fisik ini kan kalau bisa harus kita klasifikasikan. Separuh untuk fisik terhadap kebutuhan infrastruktur dasar, tapi harus ada yang ekonomi. Gerakan ekonomi harus kita lakukan dengan dana Otsus itu. Benar. Nah, di kami itu terhalang hanya karena uang itu dikurangi untuk PON. Secara rumusan program kegiatan kami sudah punya. Kami punya program yang pertama itu mau membangun kampung percontohan Otsus, di mana kampung itu 100% dibangun dengan dana Otsus. Oh iya Pak. Hanya Itu tepatnya di mana, Pak? di Kampung Kanu. Kami baru membangun sebagian karena pas kita secara skema kita kan total keseluruhan hitungan uang itu sekitar 60 miliar. Jadi dari 104 miliar yang kami terima waktu itu rencananya, kami pakai 60 miliar hanya membangun satu kampung. Satu kampung. Kami ingin menyajikan bagaimana orang berhitung menggunakan uang Otsus untuk bangun suatu kampung orang Papua secara khusus, itu nilainya berapa di geografis yang model kami. Iya. Nah, Karena saya sempat tawarkan, kalau boleh ini masing-masing kabupaten dia sajikan berdasarkan kondisi geografisnya. Lalu itu yang menjadi nilai hitungan oleh Provinsi Papua untuk sajikan ke Jakarta, bahwa nilai uang Otsus yang dimaksudkan selama ini, kalau kita bangun satu kampung Papua, total lengkap, komplit, mulai dari transportasi sungai, jalan, air bersih, rumah, sampai MCK, sampai juga sekolah, pustu. Sampai terakhir itu potensi ekonominya. Kalau tapi di situ memang lebih itu cenderung- sudah mulai dikerjakan di MAPI. Kami kerja separuh karena terbatas anggaran. Anggaran. Karena kami langsung diturunkan jadi hanya terima yang 61. Oh, sayang. Iya, Ketika iya, 61 sedangkan kami harus selesaikan kebutuhan pendidikan dasar. Jadi kebetulan kami dari rencana tahun itu kami rencana itu untuk penyelesaian seluruh sekolah dasar di MAPI, baik gedung sekolah maupun rumah guru, kami rencana tuntaskan dengan dana Otsus. Dana Otsus. Rencana saya waktu itu kita bagi 3 saja anggaran. 1 itu fokus untuk kampung percontohan, 2 khusus untuk penyelesaian masalah pendidikan, 3 kita lapisi oleh pendidikan, kesehatan di tahun itu. Tahun berikut, kalau pendidikan sudah selesai, maka kami fokus ke Pemberdayaan ekonomi. Full. Begitu dengan bagaimana menambah kebutuhan pembangunan infrastruktur perumahan lainnya yang memang benar-benar langsung ke orang Papua.
seperti bahkan transportasi dan beberapa kebutuhan lain. Tapi sayang Pak Bupati, kegiatan menarik artinya sebenarnya itu yang artinya sudah berjalan ya, sudah berjalan. Ini kan sangat sebagian, menarik. jadi kita baru bisa, yang kita sudah sempat start di sana itu armada sungainya kita siapkan untuk masyarakat setempat. Terus jembatan itu sudah kita bangun. Jalan yang kami tidak bisa bangun, rumah kami hanya bisa bangun itu sekitar 59 rumah yang kami bisa bangun. Luar biasa. Terus gereja kita bangun, sekolahnya kita bangun, sanggar budayanya kita bangun, pustunya kita bangun. Pak Bupati, berarti kampung percontohan Otsus ini jadi secara holistik berarti itu dari sisi kultural dan spirit masyarakat setempat juga itu sudah ditata sedemikian rupa kalau seperti itu. Kita baru bangun separohnya karena uang terbatas tadi. Iya. Jadi kita baru bangun separohnya. Harap nanti tahun depan ini bisa dilanjutkan. Saya agak sedikit khawatir karena kami belum tahu jumlah uang yang nanti kita terima. Tapi untuk tahun kemarin kami fokus pendidikan. Dari 61 yang kita terima, 40-nya kami untuk pendidikan. Itu untuk pendidikan itu kita sudah bagi yang non fisik tadi, ditambah dengan kita harus beli tablet untuk pembelajaran digital, tapi juga kita untuk pembangunan gedung sekolah plus rumah guru itu sudah kita lakukan. Artinya dengan program seperti ini Pak Bupati, berarti kan tanda kehadiran negara di kelompok masyarakat kita ini kan berjalan jadinya kan gitu. Itu kami mendapatkan pengakuan dari hasil evaluasi kita PBD kemarin dengan provinsi. Teman-teman provinsi, Bapeda provinsi menyampaikan untuk belajar tentang bagaimana rapinya skema perencanaan dan sinkronisasi kegiatan sampai dengan pelaksanaan, sampai dengan penyiapan anggaran, sampai dengan program dilaksanakan eksekusi, sampai semua itu provinsi menyampaikan harus belajar di kita. Pernyataan mereka kemarin, dan kami yang terbaik di Papua hari ini. Ya, per 4-5 hari yang lalu itu pernyataan resmi teman-teman provinsi untuk kami. Ini sangat menarik Pak Bupati Mapi, Pak Chrysosthemus, menjadi sebuah percontohan. Artinya seperti yang saya sampaikan itu bahwa ada bukti konkret sebenarnya itu negara hadir untuk masyarakat asli Papua, meskipun baru kita gerakkan ya. Nah, ketika dengan rencana besar dengan Provinsi Papua Selatan besok itu, nah kita kan membutuhkan grand design ke depan itu supaya masyarakat tidak membaca bahwa kehadiran provinsi besok itu untuk kelompok-kelompok tertentu atau dikatakan kelompok elit. Nah, ini penyampaian Pak Bupati kan sangat menarik. Kira-kira berkaitan dengan itu Pak Bupati, bagaimana kita mendorong kebersamaan itu dalam pilot project membangun semua kampung percontohan, membangun juga puskesmas percontohan, membangun juga itu pemberdayaan ekonomi percontohan dari dana Otsus ataupun dana DAK dan DAU sebenarnya harus bisa dilakukan. Bagaimana Pak Bupati? Yang pertama sebenarnya secara substansi itu dengan adanya kebijakan anggaran pusat ke kami itu sudah menghadirkan negara sebenarnya. Pikiran besar negara sudah ada. Sudah niatnya itu sudah benar ada. Yang sekarang menjadi ganjalan dan menjadi keraguan masyarakat dan menimbulkan opini-opini negatif itu hanya pada substansi siapa-siapa memimpin dan bagaimana mereka mengurus uang itu untuk target-targetnya tepat atau tidak. Itu kembali ke manusianya. Bagi saya sebenarnya orang Papua tidak terlalu banyak. Apalagi kalau kita bicara Provinsi Papua Selatan. Jumlah orang Papua sedikit. Uang itu lebih dari cukup untuk kita urus dorang. Bahkan bisa dibagi-bagi sebenarnya per bulan. Menurut saya itu hanya pada posisi pilihan programnya harus tepat. Begitu. Yang mana yang orientasinya itu kepada masyarakat secara umum. Itu yang kita pilih. Contoh, masyarakat Papua sekarang perlu listrik di seluruh kampung. Kita hadirkan listrik, kita bayar meterannya dengan dana Otsus. Terjadi itu di Mapi Pak? Kami sekarang lakukan untuk terakhir ini 51 kampung. 51 kampung? Kami siapkan uang untuk bayar meterannya. Nah, itu di luar dari yang kami sudah penyambungan. Sejak saya masuk itu dari APBD perubahan kita penyambungan dalam kota Kepi dengan Mur duluan. Itu meteran untuk masyarakat kita sambung. Habis itu kita sambung di Citak Mitak. Terakhir ini kita sambung di Edra. Iya, terus di 9 kampung yang sudah 24 jam listrik nyala. Itu kami sambung, itu meteran semua dari kami.
ditambah dengan 51 kampung. Jadi total nanti untuk kampung secara keseluruhan kita Berarti Pak Bupati dengan peringatan Bupati tadi di hadapan Bupati Wilayah Selatan semua di sana itu, dengan perjuangan PPS ini, masyarakat MAPI dengan program yang selama ini pasti oke-oke saja Pak Bupati. Saya rasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sangat tidak ada masalah. Ini kembali dari cara kita melakukan sesuatu untuk masyarakat. Pak Bupati, selain yang disampaikan oleh Pak Bupati, bagaimana memberi human trust kepada masyarakat itu, kira-kira aspek apa lagi yang kita bisa dorong supaya mereka benar-benar itu percaya terhadap pemerintahnya dan lagi percaya kepada saudara-saudaranya yang lagi memimpin, begitu? Menurut saya itu sederhana saja. Ini kan orang kadang bilang memang kita di MAPI itu uang kurang, tapi tema yang kami sampaikan ke seluruh aparatur, anggaran boleh kurang, uang boleh kurang, tapi pilihan programnya yang harus tepat. Bagaimana tepatnya itu? Itu yang kita harus inventarisasi. Kebutuhan-kebutuhan yang bisa orientasinya langsung kepada masyarakat dalam skala besar itu apa? Yang benar-benar mereka tidak semua orang merasakan, tetapi sebagian besar akan merasakan. Kita tinggal inventarisasi. Yang bisa dirasakan oleh semua, kalau kepala keluarga contoh, itu tadi saya bilang meteran. Itu bisa dirasakan oleh semua kepala keluarga. Kalau sekedar lampu nyala, itu bisa dirasakan oleh semua kepala keluarga. Kami dapat dari Dirjen EBTK itu 9.000 rumah dengan lampu hemat energi. Oh ya? Itu 9.000 rumah. 9.000 kepala keluarga. Itu berarti 9.000 rumah. Tapi Pak Bupati berarti itu kan di luar dari yang tadi saya bilang dari PT PLN yang tadi. Kalau dari PT PLN tadi itu karena kita berpikir aspek jangka panjang. Benar. Itu. Benar. Dimana kalau mereka perlu listrik untuk sekedar hanya bisa bikin dapur, sekedar bisa bikin kamar mandi, ya itu bisa skap kayu sendiri. Tinggal kita kasih pelatihan. Itu kita siapkan dulu infrastrukturnya. Terus macam contoh telekomunikasi, itu sarannya bisa digunakan untuk semua orang. Terus kita biaya anak-anak sekolahnya, itu kan bisa dirasakan oleh mereka semua. Jadi kita perbaiki dulu sarana-sarana yang benar-benar bisa mereka rasakan. Lalu kita bicara ke ekonomi. Tapi luar biasa Pak Bupati, artinya hal-hal yang mendasar dalam pelayanan kepada masyarakat di MAPI kan sudah jalan ya. Nah, ini sangat menarik. Pak Bupati bisa menceritakan secara detail bagaimana proses, meskipun artinya dalam rentang waktu yang begitu singkat, dalam 5 tahun untuk merencanakan sebuah perencanaan pemberdayaan ekonomi yang secara holistik untuk masyarakat kita, ini kan bukan hal yang mudah dan waktunya sangat mepet. Artinya butuh rentang waktu yang sangat panjang sebenarnya dan komitmen yang tinggi. Di MAPI seperti apa Pak Bupati? Di kami memang awalnya berat. Itu jujur harus saya katakan berat. Karena sistem kerja yang dibangun sejak sebelum saya masuk dari caretaker, dari 2 definitif menjadi 10 tahun, itu cukup berat. Tetapi karena saya sadar, saya diamanatkan memimpin. Di dalam kepemimpinan itu ada target yang harus kita capai. Target itu sesuai dengan status dan amanat undang-undang. Kami hanya kerja 5 tahun. Ya ini soal. Ya. Karena kita hanya kerja 5 tahun, tetapi kita harus capai target. Jangan sampai kita tinggalkan jabatan itu tanpa hasil apa-apa. Ya. Maka target inilah yang saya harus berusaha menyampaikan kepada seluruh aparatur. Dengan terlebih dahulu saya harus minta maaf kepada mereka bahwa saya akan pimpin kamu orang. Baik ada yang usianya lebih dan seterusnya, saya minta mohon maaf. Mungkin dulu saya pernah kamu pimpin saya sebagai staf, tapi hari ini saya harus pimpin kamu semua. Untuk itu kamu kasih ruang untuk saya mau kerja. Dan itu saya minta izin ke muka di saya punya staf di pertemuan pertama di semua orang. Dan saya minta untuk kamu bantu saya, dukung saya, karena saya kerja hanya 5 tahun. Jadi saya harus capai target. Dalam rangka mencapai target itulah yang kami sebelum masuk kita sudah inventarisasi masalah apa yang kita mau kerjakan yang skala besar. Begitu. Langkah pertama kita bagi untuk aparatur. Bagaimana memperbaiki aparatur? Karena dampak ke aparatur itu semua akan dirasakan dalam jumlah banyak. Tetapi dengan kekhususan. Kekhususan apa? Karena mereka sebagai ASN. Kepada masyarakat itu apa? Itu kita pisahkan. Dalam pelaksanaan pembangunan apa? Itu kita pisahkan. Setelah inventarisasi pemetaan masalah kita lakukan,
Lalu saya mengajak seluruh staf untuk mari kita dengan uang sedikit ini kita bikin pilihan program kegiatan yang tepat sasaran. Seperti begitu. Jadi kalau pemetaan masalah sudah jelas, lalu kita bisa menggiring APBD, koordinasi dengan teman-teman DPR bahwa ini uang kami hanya begini, program yang akan kami tawarkan seperti begini. Nah, kalau ini sudah sinkron dan tidak ada pikiran lain-lain neko-neko di situ, lurus saja, barang dia jalan. Benar. Nah, memang ada yang keputusan repot ini kan ada berpikir untuk memenuhi kantong masing-masing, Pak. Termasuk kebijakan anggaran terhadap belanja aparatur kami efektifkan. Salah satunya itu perjalanan. Pak Bupati kan pasti akan menghadapi tantangan kan di situ. Justru disitulah kita didewasakan untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Tantangannya terlalu berat. Iya. Tapi bagaimana kita membawa seluruh aparatur untuk menyadari tentang target yang kita mau capai itu. Kalau mengacu ke undang-undang, seluruh aparatur sipil negara, siapapun bupati berganti-ganti, mereka harus bisa beradaptasi. Maka hari ini karena mereka dengan saya harus menyuruh mereka, minta mereka, memohon sama mereka untuk beradaptasi, bergabung dengan apa yang saya pikirkan untuk pencapaian target. Nanti bupati berikutnya kamu harus menyesuaikan karena aturannya memang kamu yang kerja dengan waktu panjang, kami terbatas. Karena saya harus kerja dalam 5 tahun, maka saya harus paksakan. Mau dengan cara ekstrim. Cara ekstrim itu bagaimana? Mulai dari disiplin umpamanya. Iya. Kalau dia lelet-lelet, kita kasih sanksi. Gitu. Kita terlambat rapat, kita suruh dia jangan masuk. Supaya dia tahu, oh saya sudah harus mulai mau ditertibkan ini. Benar. Ya. Benar. Jadi kami tidak bisa kayak tadi. Kalau tadi macam tadi kita rapat begitu, kita sudah tidak dimapi, tidak dipakai. Ya. Tidak dipakai. Dimapi sekarang pegawai 15 menit, 20 menit orang sudah lengkap di dalam ruangan. Tepat jam itu kita sudah mulai. Iya. Ini kan memang etos kerja kan harus dibangun dari sebuah kedisiplinan pribadi masing-masing. Itulah Pak. yang kami perbaiki dari awal sejak saya masuk. Yang tadi bilang berat. Ya. Nah, itu hiruk pikuknya di situ. Nah, jadi saya agak sedikit ekstrim. Ekstrimnya itu tadi kita kasih sanksi. Sanksi tidak seberat-berat. Pak Bupati. Belum terlambat, kita suruh datang kalau yang lain sudah di dalam, ya kita suruh berdiri baris, mari kita tepuk tangan untuk terlambat. Berarti pekerjaan pimpinan daerah ini bukan hanya berhadapan untuk melayani masyarakat, tapi juga menghadapi situasi di birokrasi yang budaya empatinya sama sekali itu. Kita perbaiki dulu di birokrasi, baru mereka lah yang akan menjadi penyambung dari kita. Karena instrumennya begitu. Iya. Nah, kan kalau amanat undang-undang, semua pejabat di setiap lembaga pemerintahan itu melaksanakan sebagian tugas dari bupati, delegasi tugas, pendelegasian tugas-tugas ini. Karena mau bagaimana misi kita, visi kita jalan, proses delegasinya jalan, maka kita tertibkan dulu dari aparatur sebagai mesin utama penggerak kegiatan. Nah, habis itu baru kita sambungkan dengan masyarakat. Masyarakat kita itu sederhana. Sederhana. Mereka sangat percaya kita sebenarnya, sangat percaya. Benar. Tetapi mereka butuh itu program kegiatan ini menuju ke tepat sasaran yang dong bisa rasakan. Macam contoh kami di MAPI. Kami punya di MAPI ini kan rata-rata sungai. Bagaimana kami datangkan angkutan sungai dalam jumlah besar? Kita bagi dong di seluruh kampung, distrik. Yang paling penting dong butuh itu perlakuan adil. Begitu. Jadi barang kalau datang kita bagi ke seluruh distrik, tidak usah semua kampung sesuai dengan jumlah barang, tapi keterwakilan distrik di setiap kampung ada. Kita bahagi. Rasa Adilnya itu ada. Terus contoh terakhir kita kirim adik-adik untuk Bintara Noken. Ya. 100% kami biayai sejak mereka ditampung di MAPI sampai dengan diberangkatkan ke Merauke dan akan ke Jayapura ini. Nah, itu saya rekrut minta 15 distrik. Distrik yang tidak ada orang kami suruh cari anak-anak dari situ untuk bisa datangkan di sini. Iya. Begitu. Lalu kita minta teman-teman dinas terkait yang ada urusan dan kepentingan mereka turun tangan, gabung dengan teman-teman tim kepolisian. Nah, kita urus betul-betul yang namanya urus itu betul-betul dorang rasa. Nanti dorang bercerita bahwa kami urus dorang atau tidak. Benar. Pemerintah datang urus dorang kan tidak. Benar. Begitu. Nah, itu baru nanti artinya negara benar-benar hadir gitu. Nanti dorang yang bicara, tidak usah kami yang bicara. Jangan pemerintah yang bicara, biarkan masyarakat yang bicara. Nanti dorang yang bicara. Nah, di tentara juga sama. Kita puan anak sejak saya masuk ini sudah lebih 100 orang tentara.
Oh ya, Iya. selama perjalanan 5 tahun ini Betul. Pak Bupati. Lebih 100 orang. Target saya di kepolisian harus lebih 100 juga. Lebih 100. Nah, jadi gelombang ini kami hajar saja. Kita seluruh pembiayaan kita. Begitu. Jadi saya sampaikan sama orang tua dorang. Kemarin kita sama-sama dengan Pak anggota dan Pak Ketua kebetulan mendelegasikan sama Pak Yehuda. Kita sampaikan karena orang tanya, aduh anak kita Pak anak begini-begini. Saya bilang bisa dipikirkan seluruh pembiayaan itu menjadi tanggung jawab Pemda. Begitu. Jadi mereka punya pertama keterwakilan distrik dulu. Keterwakilan distrik, keterwakilan suku lokal. Itu menjadi fokus. Iya, karena besok itu akan menjadi celah juga untuk mereka, artinya dari antara suku dengan suku itu protes gitu Pak Bupati. Kita sudah akomodir semua. Semua distrik, 15 distrik di kami kita akomodir. Keterwakilan 8 etnis kita akomodir. Baru saudara-saudara lain yang sudah lama di sana. Oh iya. Itu iya. tapi dorong masuk nanti di Bintara reguler. Formasi umum gitu Ya. Formasi umum. Sedangkan kami punya anak-anak kita fokus ke Bintara Noken. Nah, kenapa kita harus pilih semua? Memang tidak semua kepala keluarga dan orang tua masyarakat mereka mengerti. Kalau dia punya anak ada yang punya ijazah, berarti dia mewakili kampung itu, ya sudah mereka sudah bersyukur. Karena mereka sadar juga, oh ya kan anak tidak ada yang SMA namanya begitu. Tetapi dia merasakan bahwa kita kasih ruang untuk orang semua. Benar. Ya, pilihan-pilihan yang macam begini ini yang mereka butuhkan dari kami. Nah, begitu. Jadi sebenarnya melayani mereka memang harus betul-betul mencakup semua. Nah, macam di kami ini kan ada orang Awiyu, ada orang Yakai, ada Wiyahar, ada Tamario, ada Citak, ada Porwai, ada Asmat, ada Tamario, dengan saudara-saudara Kombay di Kampung Yemu, distrik Kaibar, macam begitu. Keterwakilan ini yang kita harap harus dirasakan. Saya bagi umpamanya kita kasih masuk listrik di kampung-kampung, kita tidak pilih satu suku. Macam contoh saya dari Yakai. Iya. Saya tidak berpikir hanya distrik di wilayah Yakai saja, tidak. Supaya saudara-saudara rasa bahwa kita adalah satu keutuhan. Bagaimana satu keutuhan itu sebagai anak, sebagai saudara? Itu yang kita bagi. Oke, di distrik ini mungkin 3 kampung mewakili distrik ini, sekian kampung. Jadi keterwakilan itu benar-benar ada. Pak Bupati, bagaimana spirit budaya dan identitas masyarakat MAPI ya, sehingga mereka tetap memiliki identitas yang tidak tergerus besok spirit identitas. Pertama di masyarakat MAPI secara keseluruhan dan masyarakat Papua itu ada namanya membalas. Jadi kalau ada kita berbuat baik, dalam bahasa Yakai bilang amar, ada kebaikan balasan. Itu di semua etnis ada. Iya. Kami di sana itu yang kami jaga yang itu tata kerama menurut prinsip-prinsip adat orang MAPI itu seperti apa. Itu yang kami masuk lewat situ. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, dia akan melihat ada kebaikan yang dia rasakan. Dengan sendirinya kita tidak bisa paksa mereka. Nanti orang sendiri mengakui bahwa itu ada kebaikan. Jadi tidak bisa paksa. Artinya saudara-saudara yang dari daerah lain sebenarnya itu yang duduk di birokrasi, semestinya mereka paham juga bagaimana artinya pepatah kuno itu di mana pujik di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Seharusnya hal itu juga ada di birokrasi. Apa seperti itu Pak Bupati? Untuk saat ini syukur aparatur kita sudah mulai bergerak ke arah sana. Ke arah sana ya. Dengan tadi pilihan-pilihan program yang kita kebetulan di MAPI dari presentasi kami di beberapa waktu lalu dengan Menteri Bappenas dan terakhir di kantor Kepala Staf Kepresidenan. Kami punya program kegiatan untuk kita sampaikan ke pusat itu sudah sampai 2024. Dan saat ini kami lagi ditunggu Bapak Menteri Bappenas karena surat audien saya sudah disetujui oleh Bapak Wakil Presiden sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat dan sudah didispokan ke Ketua Harian itu Menteri Bappenas. Jadi kami harus bertemu ke sana. Jadi usulan program kami sudah sajikan sampai 2024. Mudah-mudahan ini tinggal kami kawal untuk menggiring supaya fakta-fakta ini bisa menjadi nyata. Yang kalimat tadi, negara hadir dalam skala besar. Skala besar. Iya. Betul. Kalau secara skala sedang, menengah, itu yang tadi saya jelaskan. Iya.
Karena apa saya harus bicara skala besar? Karena kami butuh beberapa ruas jalan dalam skala besar dengan nilai yang tidak kecil harus dituntaskan. Begitu sampai dengan 2024 harus selesai. Sehingga MAPI itu betul-betul layak dan bisa secara penataan dan pembangunan infrastruktur perkotanya betul-betul sudah mulai terbentuk. Seperti begitu. Dan itu yang kami lagi kejar. Seperti begitu. Mimpi besar apa lagi, Pak Bupati, untuk benar-benar aplikasi kehadiran negara itu benar-benar dinikmati oleh masyarakat di Kabupaten Mapi? Silakan Pak Bupati. Yang pertama kita menyampaikan terima kasih atas seluruh dukungan pemerintah pusat selama ini dalam bentuk berbagai macam sumber dana, baik itu melalui DAU, Otsus maupun ada bantuan langsung. Kami bantuan langsung itu seperti di bandar udara. Hal besar ini kami sudah serahkan untuk pusat membantu kami langsung. Itu kami berterima kasih untuk dukungan itu. Yang melalui APBD MAPI itu sudah harus kami terima kasih. Yang kedua, saya juga harus menyampaikan terima kasih untuk teman-teman seluruh staf yang sudah mau beradaptasi dengan pikiran besar dalam hal pilihan program kerja secara tepat, kegiatan. Karena itu menjadi faktor utama dalam menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat. Begitu. Untuk yang belum bisa beradaptasi, itu yang kami harapkan segera beradaptasi dan menyadari bahwa kebiasaan lama harus ditinggalkan dan harus memasuki suasana baru untuk bagaimana kemurnian pelayanan sebagai orang-orang yang bergabung dalam Korpri. Kan di dalam Korpri itu salah satu isyarat itu abdi negara, abdi masyarakat. Maka karena kita abdi, maka kita harus mengabdikan diri secara total. Kesadaran itu harus ada di setiap aparatur. Sehingga dari generasi ke generasi yang diwariskan adalah fokus kegiatan yang tepat untuk kepentingan masyarakat. Yang berikut berkaitan dengan bicara Provinsi Papua Selatan, ini kembali ke siapa memimpin dengan tepat yang mampu merumuskan pilihan program secara tepat dan fokus untuk menjawab seluruh kebutuhan masyarakat secara tepat. Baik dari sisi khusus pengelolaan Otsus maupun dana-dana lain yang berorientasi kepada fokus mengurus orang Papua, tetapi juga orang-orang yang berdiam di tanah Papua secara menyeluruh. Dan seharusnya tidak boleh dibeda-bedakan. Tidak boleh, itu di hasil akhir. Begitu, hasil akhir dari target pelaksanaan. Tapi dari hasil perhitungan uang, itu yang kami harus pisahkan yang tadi saya maksudkan. Kalau itu Otsus, dia harus betul-betul untuk orang Papua secara khusus. Lalu bagaimana yang berikut? Inventarisasi masalah secara menyeluruh dengan pemetaan yang baik terhadap seluruh orang Papua, terhadap seluruh perkembangan ekonomi, titik temu interaksi itu seperti apa. Lalu kita pilah dalam hal penentuan kegiatan secara tepat dan benar, dan bagaimana memperbaiki instrumen teknis pelaksanaan pemanfaatan Otsus. Benar. Itu perlu dilakukan baik oleh pusat, oleh provinsi. Lalu bagaimana pelaksanaan implementasi dana Otsus itu dikawal secara baik dan benar dan tepat, sampai dikawal pada posisi hasil akhir plus laporannya. Itu harus satu paket dan tidak boleh terpisah. Nah, yang berikut itu adalah bagaimana membangun kesadaran ketika ada kekhususan untuk orang Papua, orang lain tidak merasa iri hati, tidak merasa ada pilih kasih. Tidak, karena itu melaksanakan amanat undang-undang itu dalam kekhususan Otsus itu. Jadi semua orang harus terbangun kesadaran di dalam hati sehingga tindakannya bisa tepat. Lalu yang berikut, hasil inventarisasi itu harus bermuara kepada selain infrastruktur dasar secara fisik, baik perumahan, air bersih dan lain-lain, tadi saya bilang kelistrikan dan lain-lain, tapi juga bagaimana fokus ke ekonomi. Karena apapun situasinya, siapapun orangnya akan bicara bagaimana kesejahteraan hidupnya. Maka bagaimana uang itu dipakai untuk fokus ekonomi. Itu yang menurut saya harus segera kita tata, supaya hasil kerja itu yang akan menjadi jawaban tentang kehadiran negara ada atau tidak, nanti dorong yang jawab di waktu itu. Itu yang saya bisa sampaikan. Tugas kami pemerintah menjadi perpanjangan tangan negara untuk hadir meyakinkan dalam bentuk penjabaran program dan kegiatan. Itu kami petugas, tanggung jawab, melekat, tidak boleh. Pak Bupati, berarti betul ya apa yang dikatakan oleh artinya para tokoh-tokoh dunia ya. Bertrand Russell dia bilang begini, Pak Bupati,
hidup yang baik itu adalah diinspirasi oleh cinta kasih dan dipandu oleh ilmu.